ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, suatu kebahagiaan bagi saya di pagi hari ini di masjid ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik ini untuk mengingat beberapa hal yang terkait dengan keberkahan. Dan itu adalah suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan. Karena al-barakah itu didefinisikan oleh para ulama thubutu al-khairil ilahi fi syai', tetapnya kebaikan ilahi, menetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu, itu disebut berkah, al-barakah. Itu kadang terkait dengan orang, kadang terkait dengan harta, kadang terkait dengan waktu, kadang terkait dengan ilmu, bahkan kadang terkait dengan tempat, masa, dan sebagian dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keberkahan itu menjadikan sesuatu yang sedikit menjadi banyak, hal yang sempit menjadi lapang. Bahkan di dalam sebuah ujian dan cobaan kadang dibukakan berbagai kebaikan di situ. Sebagaimana kata Usaid ibn Khudair radhiyallahu anhu dalam kisah yang panjangnya di Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Qissatul Ifk, sebab turunnya ayat-ayat yang mensucikan Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan Abdullah bin Ubay bin Salul dan kaum munafikin. Di waktu itu Aisyah radhiyallahu taala anha ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Dan beliau meminjam kalung milik Asma. Begitu singgah di satu tempat, kalungnya ketinggalan. Ya, atau Aisyah itu merasa
kalungnya dia tidak tahu kemana. Maka berhentilah Nabi SAW bersama rombongan untuk mencari kalung itu. Beliau mengutus sejumlah sahabat. Akhirnya terlambat sholat asar. Nah, dari sebab itu turun ayat tentang tayamum. Jadi karena keterlambatan hilang kalung, turun sebuah ayat Al-Quran menjadi keberkahan bagi umat Islam. Makanya kata Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, saya tidak melihat pada kalian wahai keluarga Abu Bakar kecuali Allah jadikan keberkahan. Jadikan keberkahan pada kalian. Itu al-barakah namanya. Suatu hari Nabi SAW di dalam hadits Anas bin Malik, haditsnya di riwayat Bukhari dan Muslim, cuman kisahnya terperinci ada di Sahih Al-Bukhari. Ketika Nabi dan para sahabat kekurangan air, karena Nabi meminta supaya dibawakan satu air wudhu. Lalu beliau letakkan tangannya di situ. Kemudian beliau berkata kepada para sahabat, "Qumu ila tahuril mubarak." Berdirilah kalian kepada air yang mensucikan, yang berkah. Setiap orang mengambil air keperluan, ya, mencukupi mereka. Dan kata Anas bin Malik, saya melihat air itu memancar dari sela-sela jari jemari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jumlah mereka waktu itu lebih 300 orang. Padahal ini satu bejana kecil. Nah, itu keberkahan. Beliau sendiri menyebutnya at-tahur al-mubarak. Suatu hal yang berberkah. Keberkahan dalam hidup itu penting sekali. Terus selalu kita memohonnya, mempelajarinya. Dan paling penting kita mengenal apa sebab-sebab keberkahan itu. Dari mana pintu-pintunya. Agar supaya kita membuat untuk diri kita pintu kebaikan yang terbesar. Sebab berkah itu luar biasa ya bentuk dan manfaatnya. Iya. Bahkan dalam kesusahan juga keberkahan itu sangat penting sekali. Makanya di Sahih Muslim itu disebutkan di kisah Al-Asy'ariyin. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu berkisah ketika beliau dan kaumnya kekurangan makanan, orang-orang Asy'ariyin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka untuk mengumpulkan makanannya di atas sehelai kain. Maka setiap orang yang punya makanan membawa makanan itu ke situ. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Harus digabungkan satu tempat. Iya. Setelah itu mereka mengambil, setiap dari mereka kembali mengambil makanan sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dan makanan itu cukup. Subhanallah. Cukup. Nah, itu keberkahan namanya. Kita itu perlu berkah di dalam kehidupan. Kadang ada seorang Allah berikan kepadanya anugerah seorang anak saja. Tapi satu anaknya ini bisa menjadi anak yang salih, melayaninya, membuatnya sejuk di dalam kehidupannya. Itu berkah namanya. Dan kadang sebagian diberi keberkahan kurang daripada itu. Ada kadang punya 10 orang anak. Tapi pertempuran di mana-mana. Kalau ada ring mungkin tiap hari di atas ring. Nah, ini kan berbeda manusia ya di dalam hal tersebut. Iya. Sama di dalam waktu. Kadang ada seorang Masya Allah, Allah berkahi waktunya.
dalam waktu singkat dia bisa menyelesaikan banyak dari amalan-amalan baik. Ada sebagiannya mungkin dia perlu waktu panjang untuk amalan baik itu dia selesaikan. Nah, itu bentuk dari keberkahan. Iya. Bentuk dari keberkahan. Ada pernah Syekh datang ke Indonesia ya. Dengan berbagai kegiatan kita buatkan. Setelah pulang atau mau pulang begitu, beliau bilang, saya kalau di tempat saya, ini kegiatan-kegiatan kita dalam waktu itu kalau saya nggak salah sepekan ya. Dalam sepekan, itu biasanya saya selesaikan 1 tahun kalau di tempat saya. Pelajaran-pelajarannya. Tapi Masya Allah bisa diselesaikan selama 1 pekan. Nah, itu dianggap keberkahan untuk dia. Jadi kadang ada hal-hal di dalam hidup itu memang kita perlu memohon kepada Allah di dalam hal itu. Dan mengambil sebab-sebabnya. Karena itu kita harus tahu pintu-pintu berkah itu dari mana. Dan kita berusaha untuk berada di dalam lingkupnya. Supaya kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hal yang terbaiknya. Dari pokok keberkahan itu dan pintunya, pintu keberkahan itu adalah pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari pokok keberkahan. Karena takwa itu inti dari agama. Makanya kalimat la ilaha illallah disebut sebagai kalimatut taqwa. Iya. Berbagai syariat yang agung itu hikmah dan tujuannya untuk ketakwaan. Untuk ketakwaan. Itu disebut di pembahasan sholat, pembahasan zakat, pembahasan puasa, pembahasan haji. Dan takwa ini diterangkan di dalam Al-Quran berbagai keutamaan di dunia dan di akhirat. Syekh Ibn Utsaimin itu ada risalah ya, judulnya Fawaidut Taqwa. Dan bisa cari di. Beliau sebutkan lebih dari 100 keutamaan takwa hanya dari ayat-ayat Al-Quran saja. Hanya dari ayat-ayat Al-Quran. Ini takwa sumber keberkahan. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya jalan keluar. Selalu ada jalan keluar untuknya. Dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Rezeki itu jangan dianggap terkait dengan harta saja. Rezeki itu banyak bentuknya. Ilmu yang bermanfaat, amalan salih, kawan yang bisa membimbingnya kepada kebaikan, guru yang bisa mengantarnya kepada hidayah. Itu rezeki juga, bagian dari rezeki. Demikian pula dia diberi dari pendamping hidup, anak-anak. Rezeki tidak terbatas pada harta. Bisa saja seorang itu diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia menyangkanya. Dan itu dari ketakwaan. Karena itu sebagian as-salaf rahimahumullahu ta'ala umurnya sudah tua, mungkin 80-an. Tapi suatu hari dia melompat nangkap sesuatu begitu. Itu sama dengan anak-anak muda. Sama dengan anak-anak muda. Orang-orang heran bertanya, kenapa kamu bisa masih sesegar ini di usia sudah sesenja ini?
Kata beliau, ini jasad kami jaga semenjak mudanya. Kami pelihara semenjak mudanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memeliharanya untuk kami. Itu ketakwaan berpengaruh. Punya pengaruh di dalam kehidupan. Punya pengaruh dalam taufik untuk seorang hamba. Diberi ketepatan, kelurusan. Makanya takwa itu kenapa selalu diulangi di khutbah Jumat, di atas pendapat banyak dari para ulama, dimulai dengan wasiat takwa pada khutbah. Iya. Karena Nabi SAW sendiri membaca 3 ayat ya. Tuh, pokoknya takwa. Tiap kali khutbah hajat diingatkan. Dan kita harus pahami makna kenapa diingatkan itu. Jangan sampai kita sering hadir talim, ada muqaddimahnya dibacakan 3 ayat. Jangan dikira itu cuman sekedar formalitas saja dibaca. Tapi itu peringatan penting sekali. Kenapa selalu diulangi? Nah, itu makna harusnya kita memahaminya dengan seksama. Itu kaidah ya, diambil kaidah di dalam hal-hal yang berulang, yang paling sering kita lakukan, itu harusnya kita banyak tafakkur di dalamnya. Karena masalahnya kita itu kalau banyak berulang, sudah terbiasa, ya namanya kebiasaan ya, lewat-lewat aja begitu. Ya, coba dipikirkan pada adzan yang kita dengarkan, kalimat-kalimatnya. Apalagi kalau kita baca ya di pembahasan adzan, hikmah-hikmahnya diterangkan oleh para ulama, itu luar biasa adzan itu. Kadang seorang itu, sebagian dari ulama yang salih itu mendengar adzan menetes air matanya. Besarnya karunia Allah di situ dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu memberi pengaruh. Kita sholat 2 rakaat subuh, kenapa dibaca di rakaat pertama surah Qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua Qul huwallahu ahad. Di sholat witir itu dibaca juga di 2 rakaat tawaf. Ini 2 surah ini bukan sembarangan. Surah Qul ya ayyuhal kafirun itu syah di dalam sebagian hadits dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Itu dianggap 1/4 Al-Quran. Dan Qul huwallahu ahad di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dianggap sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Itu kan perlu kita renungi. Demikian pula bacaan-bacaan di dalam sholat. Karena itu kalau dalam pendidikan jiwa, hal-hal yang sering berulang harusnya itu kita memperhatikannya dengan seksama. Iya. Nabi SAW kadang di satu malam beliau hanya membaca 1 ayat saja untuk merenunginya. Pernah beliau berdiri 1 malam suntuk hanya membaca ayat di akhir surah Al-Maidah. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan itu luar biasa dari kandungan ayat itu. Iya. Jadi hal-hal yang seperti itu bagian dari ketakwaan. Seorang selalu memilih bagaimana dia melaksanakan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Di dalam tingkatan melaksanakan yang diperintah, dia tidak mencukupkan dirinya dengan 1 jenjang. Hanya di jenjang melaksanakan kewajiban saja. Tapi dia masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Kewajiban itu dia laksanakan dengan sempurna. Itu kan berjenjang lagi. Misalnya ya, menghadiri sholat 5 waktu. Itu kan bagi laki-laki wajib. Tapi ada jenjangnya, beda antara orang yang
hadir sholat 5 waktu dalam keadaan dia masbuk misalnya, dengan orang yang hadir sebelum takbiratul ihram. Dan beda orang yang hadir setelah adzan dia datang ke masjid dengan orang yang berada di masjid itu dia jawab adzan di dalam masjid. Nah, itu kan beda. Dari sudut kesegeraan, dari sudut menyambut dari perintah. Itu jenjangnya di situ berputar orang-orang salih. Bahkan para nabi dan para rasul mencontohkan seperti itu. Nabi Musa dikatakan kepadanya, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa?" Kenapa engkau lebih segera wahai Nabi Musa datangnya daripada kaummu? Kata Nabi Musa, "Hum ulai ala athari." Kaumku di belakangku. Jadi ketinggalan oleh Nabi Musa di belakangnya. Iya. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Dan saya bersegera kepada engkau hai Rabbku supaya engkau ridha kepadaku. Nah itu yang dicari itu. Mencari ridha Allah. Itu ada makna dari takwa besar di situ. Ridha itu, takwa itu kalimat luas. Mencakup banyak jenjang ubudiyah dan penghambaan. Iya. Jadi perintah saja itu dalam kewajibannya itu berjenjang dia laksanakan yang paling bagusnya. Apalagi dia sempurnakan dengan hal-hal yang sunnahnya. Setelah sholat wajib dia jaga dengan sholat rawatibnya. Dia pelihara sholat rawatibnya. Sebab kalau dia sudah memelihara sholat rawatib, itu artinya yang wajibnya itu lebih mudah untuk dia jaga. Dan dia dibantu untuk hal itu. Jadi takwa itu subhanallah, kalau kita renungi di dalam lembaran-lembaran makna takwa, cakupan dan kandungannya, itu inti keberkahan. Inti dari keberkahan. Dan di antara pokok keberkahan itu adalah pengetahuan terhadap ilmu agama. Iya. Dan memang sebagian ulama menyebutkan bahwa ilmu itu bagian dari takwa. Dan sebab mendapatkan ilmu atau dari pengaruh takwa itu akan dibukakan untuknya ilmu. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Dikata mereka melaksanakan apa yang diperintah, ini beramal dengan ilmu ya. Ada ilmu beramal dengannya. Maka itu yang terbaik untuk mereka. Khairan itu dia bukan masdar biasa ya. Khairan itu dari kata isim tafdil. Artinya yang terbaik begitu. Dia akan terbaik untuk mereka dia dapatkan. Wa asyadda tathbita. Itu yang paling mengukuhkan kedudukan. Dan kalau sudah seperti itu kami beri dari sudut kami ajran 'azima. Pahala yang besar. Di kata ayat cuma disebut wa idzal la'atainakum min ladunna ajran, hanya disebut kata ajran saja. Itu sudah cukup pengagungan. Sebab dia datang dalam bentuk nakirah ya. Nakirah itu litta'zim kadang maknanya. Apalagi di sini taukid dikasih penekanan dengan kata pahala yang sangat besar. Itu luar biasa ininya. Kebaikannya. Wala hadainahum siratan mustaqima. Ditambah lagi kami akan beri hidayah kepadanya menuju kepada jalan yang lurus. Itulah yang dipahami oleh sebagian as-salaf ketika mereka berkata man amila bima alim awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan wariskan kepadanya ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Itu keberkahan. Ya. Walaupun ada ayat ya, walaupun dalam rincian dan penafsirannya, pembahasan luas ada yang menulis satu risalah meluruskan terkait dengan ayat, tapi dipetik dari paling tidak dari dalalah.
yang menunjukkan keharusan dari ayat. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajari kalian. Memberi ilmu kepada kalian. Itu pasti takwa ada hubungannya dengan sebab seorang itu mendapatkan ilmu. Iya. Karena itu mayoritas ulama ahli tafsir disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam, dan itu bagus pembahasan Ibnu Al-Qayyim ya. Beliau punya risalah judulnya dicetak dalam judul Risalat Ibnu Al-Qayyim ila ahadi ikhwanihi. Ya, beliau rinci terkait dengan ayat wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Ucapan Nabi Isa alaihi salam dalam Al-Qur'an surah Maryam, saya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Itu luar biasa, bagaimana seorang itu bisa berberkah dimanapun dia berada. Itu banyak dari ulama salaf menafsirkan mubarakan aina ma kuntu mualliman lil khairi aina ma kuntu. Orang yang mengajarkan ilmu dimanapun berada, itu keberkahan yang memang paling lengkapnya. Karena itu para nabi dan para rasul, mereka itu tidak membagi-bagi harta kepada manusia, tidak uang dinar, tidak uang perak, dirham, dan tidak memberikan warisan itu kepada manusia. Iya. Karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadits Abu Darda di As-Sunan, kata beliau, wal ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi itu mereka tidak mewariskan mata uang dinar, emas, dan mata uang perak. Tidak ada warisan itu dari para nabi. Wa innama warrathul ilm. Yang mereka wariskan itu adalah ilmu. Nah, ini warisan. Perhatikan bagaimana keberkahannya menjadi manfaat untuk umat hingga akhir zaman. Siapa yang mengambilnya, maka pasti akan melekat padanya kebaikan dan keberkahan. Iya. Karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman akhadahu akhada bihadzin wafir." Siapa yang mengambil warisan itu, maka dia mengambil bagian yang sangat besar, pemberian yang sangat besar. Itu ilmu. Kadang satu ilmu itu Allah jadikan pada seorang keberkahan. Satu ilmu yang dia pelajari, dia hafalkan. Betapa banyak itu kalau kita baca di buku-buku tentang keutamaan ilmu ya. Satu hadits yang didengarkan oleh seseorang bisa merubah kehidupannya, bisa merubah jalannya. Ya. Bahkan kadang bisa menyelamatkan banyak nyawa manusia. Iya. Ketika terjadi hal yang dimaklumi antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Dan Muawiyah waktu itu beliau sudah ada khilafah di Syam, memang dari masa pemerintahan Utsman bin Affan. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau yang menggantikan Utsman bin Affan. Setelah Ali meninggal, maka itu dipegang khilafah itu oleh putra beliau, Al-Hasan bin Ali. Tapi setelah itu Al-Hasan bin Ali didatangi oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar berkata kepadanya, ya, bukan Abu Bakar ya, Abu Bakrah pakai ta. Saya pernah nyampaikan hadits ini di khutbah Jumat. Di sebuah kampus ada dosen setelah itu datang. Loh Ustaz, Abu Bakar kan sudah meninggal. Kok Abu Bakar ya disebut? Cuma salah dengar rupanya. Saya bilang Abu Bakar, dia nyangkanya siapa? Abu Bakar. Ya. Ya Abu Bakar datang kepada, Abu Bakar itu namanya Nufai ibn al-Harith. Dia datang kepada Al-Hasan bin Ali.
Kemudian beliau katakan kepada Al-Hasan bin Ali, saya dengar Nabi SAW berucap tentang engkau. Waktu itu engkau masih kecil. Di pangkuan Nabi SAW. Nabi berkata, Inna ibni hadha sayyid, la'allahu yuslih baina ta'ifataini azimataini minal muslimin. Sungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin, panutan. Maksudnya Al-Hasan ini. Dia nanti akan mendamaikan dua kelompok besar dari umat Islam. Ya. Mendengarkan hadits itu, Al-Hasan mengetahui apa kewajibannya. Maka beliau pun menyerahkan urusan khilafah kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Itu lebih dari 30 tahun setelahnya Muawiyah memimpin dan disebut oleh para ulama sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan. Satu hadits yang dihafal oleh Abu Bakar menyelamatkan pertikaian sudah panjang, banyaknya akan terjadi pertumpahan darah, perselisihan, ya, menjadikan persatuan. Satu ilmu dia dengar dari Nabi SAW. Waktu dia dengarkan, waktu itu belum kelihatan. Al-Hasannya masih kecil. Ya. Kadang seperti itu ilmu agama itu, kadang apalagi di masa sekarang ya. Oh, ini saya hadir majelis taklim tiap hari. Saya sudah banyak mencatat. Kira-kira manfaatnya di mana yang saya lihat? Jangan berjelek sangka seperti itu. Ilmu itu selalu baik. Pasti dia membawa kebaikan. Sekedar kita baca saja dari hadits, itu kita sudah dapat banyak pahala ya. Satu ilmu saja selalu kita ulang-ulangi. Mungkin itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Mungkin lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Karena itu ilmu itu sumber keberkahan. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikanku sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Makanya orang dia punya ilmu di bidang apa saja, itu menjadi berkah untuk manusia. Iya. Kadang sebagian orang Allah takdirkan untuknya musibah, dia menjadi keberkahan di satu tempat. Sa'ad bin Abi Waqqas itu radhiyallahu taala anhu. Ini masa Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi pergi ke Mekah, waktu itu bersama Sa'ad. Tapi saat di Mekah, ketika di Mekah, Sa'ad bin Abi Waqqas sakit. Maka Sa'ad pun bersedia karena hal itu. Maksudnya sakit keras, khawatir datang ajalnya. Dan Nabi juga bersedia untuk itu. Karena orang yang berhijrah itu, dari kesempurnaan hijrah, dia tidak kembali lagi ke tempat yang dia tinggalkan. Ke tempat yang ditinggalkan. Jadi ada fikih lain juga sebenarnya di pembahasan berkah ya. Mekah itu siapa yang tidak meragukan ya? Itu tempat yang paling berberkah di atas muka bumi ini. Tempat yang paling berberkah. Tapi ingat bahwa Mekah ini pernah menjadi daru kufur. Negeri kekafiran. Sehingga Nabinya SAW diperintah berhijrah, meninggalkan Mekah menuju ke mana? Ke Madinah. Walaupun setelah itu kembali menjadi negeri Islam. Dan setelah itu Nabi sudah berkata, la hijrata ba'da al-fath. Tidak akan ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah. Karena Mekah nanti hingga akhir kiamat tidak akan pernah lagi dikuasai oleh orang-orang kafir, didominasi oleh kesyirikan sampai hari kiamat. Nah, begitu makna hadits. Ya maksudnya berkah itu jangan dilihat pada satu tempat, ya, pada satu tempat khusus. Kemudian tempat ini siapa yang berada di situ pasti dia berberkah. Ya, pernah ada yang berbangga seperti itu ya dari sebagian sahabat. Salman Al-Farisi menulis surat kepadanya. Itu ada haditsnya di Muwatta Imam Malik. Kata Salman Al-Farisi, innal arda la tuqaddisu ahadan.
Wa inna ma yuqaddisul insan amaluhu. Bumi itu tidak mensucikan siapapun. Yang mensucikan seorang itu, membuat dia agung dan baik, itu adalah amalannya. Itulah ketika seorang hamba dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, maka dia bisa berberkah dimanapun dia berada. Ya, seperti sebagian as-salafit yang terdampar di lautan, kena musibah, hancur kapalnya, terdamparlah dia di sebuah pulau. Penduduk pulaunya ternyata tidak bisa membaca Al-Quran. Allah jadikan dia sebab keberkahan di situ. Jadi sebab keberkahan. Akhirnya semua anak-anak di pulau itu bisa membaca Al-Quran. Bisa membaca Al-Quran. Sama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ya, ketika beliau sakit itu menjadi sebab akhirnya beliau yang ditugasi oleh Nabi, ditugasi oleh Khulafaur Rasyidin datang setelahnya memimpin berbagai peperangan. Itu kan keberkahan namanya. Keberkahan. Iya. Jadi kadang seorang itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pintu keberkahan dari area yang kadang dia menganggapnya itu musibah. Mungkin kasat matanya itu kejelekan. Tapi subhanallah kadang Allah jadikan di belakangnya keberkahan untuk seorang hamba. Kalau ada ketakwaan, orang terkait dengan ilmu agama, dia bisa berberkah dimanapun dia berada. Itulah yang dituntut, dipelajari. Makanya para ulama itu luar biasa semangat mereka dalam ilmu. Iya. Sampai ada sebagian dari as-salaf itu dijumpai oleh teman-temannya ahli fikih, dia masih sempat bertanya pembahasan ilmu. Iya. Sampai masih tempat bertanya, padahal dia sedang sakaratul maut ini. Sedang sakaratul maut. Dia tanya pembahasan ilmu agak detail. Pertanyaannya musim haji, kalau orang berada di 3 jamarat, yang mana yang lebih utama? Dia melempar jamrah dalam keadaan berkendaraan atau dalam keadaan berjalan kaki? Maka yang mengunjungi ini menjawab, berkendaraan lebih afdal. Kata yang sakit, tidak, kamu salah. Terus kalau begitu, yang jalan kaki, kata yang sakit, tidak, kamu juga salah. Terus benarnya gimana? Katanya kalau melempar yang pertama dan kedua, afdalnya berjalan kaki. Sebab setelah melemparkan ada syariat berdoa. Ya, afdalnya dia tidak berkendaraan supaya bisa dia gunakan berdoa. Tapi kalau lemparan yang ketiga, afdalnya dia berkendaraan. Sebab setelah melempar dia langsung jalan, tidak ada syariat berdoa lagi. Itu kan fikih sebenarnya. Tapi masih dia ingat juga sakaratul maut. Maka disebutkan ketika dia selesai ditanya begitu, keluar. Ya, yang ditanya ini mendengar suara beliau keluar ruhnya itu di ujung pintu. Ini masih subhanallah ya. Bagaimana mereka memandang ilmu agama itu ibadah yang besar. Sampai mudzakarah ilmu saya itu mereka mengingat ilmu, membahas tentang ilmu itu perkara yang luar biasa bagi mereka. Ini kan harus selalu kita perbaharui di dalam diri kita. Kadang kita ta'lim, hadir majelis ta'lim, tapi kadang kita kurang mengingat keutamaan-keutamaan dari ilmu itu. Padahal sebagian dari ilmu itu kita tebus dengan dunia dan segala isinya pun itu tidak ada apa-apanya dibanding dari ilmu yang didapatkan. Iya. Maka ini makna yang indah ya di dalam keberkahan. Dan kalau kita berbicara tentang keberkahan pada ilmu itu luas sekali. Subhanallah. Banyak sekali. Dan dari pokok ilmu itu terkait dengan Al-Quranul Karim. Ilmu tentang Al-Quran. Dan Al-Quran itu mengandung di dalamnya petunjuk. Dan Al-Quran itu juga untuk dibaca, dihafalkan,
dilantunkan, dibaca di dalam sholat, ditadaburi ayat-ayatnya. Karena memang sudah disebut sebagai kitab yang berberkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab yang kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad, mubarak, penuh dengan berkah. Dikrun mubarak, disebut sebagai dikir yang mubarak, yang berberkah. Itu Al-Quranul Karim. Makanya Al-Quran itu pokok keberkahan dalam hidup. Pokok keberkahan di dalam hidup. Kadang satu surah darinya itu berkah, satu surah. Dalam hadits Abu Umam Al-Bahili di riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk orang yang membacanya. Al-Quran memberinya syafaat, membantunya, menolongnya. Iqra'u az-Zahrawaini, Al-Baqarata wa surata Ali Imran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah dua cahaya. Dua cahaya. Zahra itu kalau bahasa Indonesia kan dibilang bunga ya. Ya, kenapa disebut bunga? Sebenarnya itu asalnya begini. Zahra itu kan ketika muncul bunga itu, awal munculnya itu kan putih ya. Itu putih sekali. Putih sekali. Itu disebut Zahra. Makanya Nawawi mengartikan Az-Zahra itu artinya cahaya. Karena besarnya cahayanya dan banyaknya kebaikan. Makanya disebut Zahrawan. Iqra'u az-Zahrawaini. Baca dua Zahra. Apa itu? Surah Al-Baqarah dan surah apa? Ali Imran. Fa'innahuma ghamamatani. Keduanya itu seperti awan. Atau ghayabatani. Ghayaba itu sesuatu yang meneduhi di atas kepala kita, itu disebut ghayaba. Iya. Atau disebut perumpamaan yang ketiga oleh Nabi, au firqani min tayrin sawaf, atau kelompok dari burung yang menghempas mengepakkan sayapnya. Ada burung misalnya lewat satu rombongan semuanya mengepakkan sayapnya begini, akan menjadi apa? Cahaya. Terus hebatnya dikatakan tuhajjani an ashabihima. Dua surah ini akan membela. Ini lebih tinggi derajatnya ya. Al-Quran itu semuanya syafaat. Syafaat itu bantuan tanpa harus menghadapi. Tapi kalau ini dia sudah syafaat membantu, dia membela pula. Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran itu. Karena memang di dalam dua surah ini, dua surah Madaniyah ya, banyaknya hukum-hukum yang besar di dalam surah ini. Kayaknya kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, itu kami di kalangan para sahabat dulu, kalau sudah ada yang menghafal surah Al-Baqarah, itu sudah hebat sekali. Mereka dulu itu bukan cuma menghafal saja. Mereka menghafal sambil mempelajari amalannya, mempelajari kandungannya dan mengamalkannya. Makanya kalau sudah ada yang hafal surah itu sudah hebat di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waqra'u surat Al-Baqarah, fa in akhdaha barakah wa tarkaha hasra, wa la tastati'uhu as-sahara." Bacalah surah Al-Baqarah, karena surah Al-Baqarah itu mengambilnya itu adalah keberkahan. Mengambilnya adalah keberkahan. Disebut khusus keberkahan. Banyak sekali keberkahan dari surah Al-Baqarah itu kalau selalu dibaca. Tadabburi atas kandungannya. Nah itu di surah Al-Baqarah itu terdapat hukum-hukum yang mengikat. Ini surah Al-Baqarah ini di tingkatan bukan di permulaan Islam sudah. Ini di fase surah Madaniyah. Hukum-hukumnya banyak turun di Madinah. Iya. Itu di pembahasannya memang luar biasa surah Al-Baqarah itu.
mencakup pokok-pokok agama. Demikian pula di surah Ali Imran. Jadi kalau banyak dibaca dari surah ini, mengambilnya itu adalah keberkahan. Meninggalkannya, ini yang perlu kita perhatikan. Wa tarkuha hasrah. Meninggalkannya itu kerugian. Kerugian. Jadi kadang kita harus khawatir ya. Kadang subhanallah banyak hal yang menimpa kita. Itu harusnya kita periksa. Barangkali itu dari kekurangan kita terhadap Al-Quran. Kurang di dalam mentadabburinya, kurang di dalam mempelajarinya. Iya. Wala tastati'uhal batalah. Dan ini surah tidak bisa ditembus oleh para tukang sihir. Tidak bisa dikalahkan. Karena memang baca surah Al-Baqarah itu luar biasa ya keutamaannya. Itu menjadi sebab syaitan terusir dari rumah. Ya. Tukang sihir tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagian dari isinya saja baca ayat kursi. Siapa membacanya dijaga. Ada malaikat yang menjaganya sampai di waktu pagi. Dia baca penutup dari surah Al-Baqarah. Di malam hari dia akan dipelihara sampai di waktu pagi. Dan banyak dari keutamaan surah Al-Baqarah itu. Iya. Maka itu keberkahan. Keberkahan. Sebagian as-salaf itu ada yang dia menceritakan pengalaman dirinya. Jadi dia penuh, pekerjaannya itu penuh. Banyak sekali kegiatannya. Sehingga dia selalu menganggap kalau saya baca Al-Quran saya kurang kesempatan. Akan terbengkalai di pekerjaannya yang lain. Maka dia baca satu bagian dari Al-Quran sekitar 1 juz begitu. Tiap hari dia baca. Allah mudahkan dia di dalam banyak pekerjaannya. Kemudian akhirnya dia tingkatkan menjadi 5 juz sehari dia baca. Dan seluruh pekerjaannya sebelumnya lebih mudah lagi dia untuk mengerjakannya. Dan dia dimudahkan lagi mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Padahal ini membacanya sudah lebih banyak apa? Lebih banyak waktu. Itu keberkahan namanya. Keberkahan. Jadi subhanallah kadang seorang itu kalau diberkahi, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya waktu-waktunya pun menjadi sangat berharga. Itu diantara sudut pentingnya berkah. Dan diantara pintu pokoknya adalah membaca Al-Quran. Mempelajarinya. Tadabbur akan kandungannya. Tadabbur akan kandungannya. Dan ini harusnya yang banyak dipelajari. Iya. Dan ini masalah manusia dari semenjak dahulu. Sudah terjadi di akhir-akhir masa para sahabat. Ya, pernah Salman Al-Farisi ya, kalau saya nggak salah Salman Al-Farisi, beliau datang di sebuah tempat. Dibuatkan untuk beliau majelis. Yang hadir itu luar biasa. Banyak orang yang hadir. Ya. Maka beliau pun membuka tafsir surah Yusuf. Mulai menafsirkan surah Yusuf. Padahal surah Yusuf ini luar biasa ya. Surah Yusuf itu. Begitu beliau membaca tafsir surah Yusuf, yang banyak ini mulai hilang satu persatu. Akhirnya tersisa depan beliau sedikit sekali. Dan ini menjadi masalah ya di kalangan banyak teman-teman yang baru belajar, semangat. Ya. Kadang di kajian tafsir itu kurang perhatian. Padahal ilmu itu pokoknya pada Al-Quran. Pokoknya pada Al-Quran. Harusnya satu ayat itu kita renungi ya di berbagai majelis itu luar biasa. Kadang Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu kadang-kadang kata Imam Ad-Dhahabi, beliau menafsirkan satu ayat itu berbulan-bulan. Satu ayat beliau tafsirkan. Karena luasnya cakupan dari ayat itu. Karena ada sebagian ayat Al-Quran itu subhanallah, memang kalau direnungi dalam sekali kandungannya. Dalam sekali. Nah, ada buku-buku yang ditulis berjilid-jilid terkait dengan tafsir satu ayat saja. Tafsir satu ayat.
Seperti misalnya Ibnul Qayyim tentang kitabnya Madarijus Salikin, itu hanya sekedar maratib ubudiyah antara iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Satu ayat, iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Jenjang penghambaannya saja yang dibahas. Sudah 3 jilid. Iya. Dan itu banyak ya di karya-karya tulis para ulama as-salaf. Jadi Al-Quranul Karim itu kita perlu perhatian lebih banyak. Lebih banyak mempelajarinya. Itu teman-teman harusnya punya keseriusan di dalam hal itu. Apalagi sekarang ini kadang ustadz-ustadz itu memberikan materi-materi, dikasih usulan oleh, ya kadang ya satu tempat saya sendiri secara pribadi saya nggak tahu orang-orang di sana perlunya apa, gitu kan? Makanya saya tanya, kira-kira perlu materi apa? Ya. Nah, itu biasanya harusnya kalau ada hal-hal yang seperti itu kita banyak meminta pembahasan-pembahasan terkait dengan tafsir ayat-ayat Al-Quran agar jiwa itu terbiasa dengan Al-Quran, terdidik dengan Al-Quran. Dan itu pokok keberkahan, pokok dari keberkahan. Maka berkah itu subhanallah ya luas sekali dari kebaikan dan manfaatnya. Iya. Dan dari hal yang paling pentingnya tadabbur terhadap Al-Quranul Karim. Al-Quran itu bukan sekedar dibaca saja, bukan sekedar dihafalkan saja. Tapi pokok diturunkan Al-Quran itu adalah untuk ditadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati. Kitab yang kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad penuh dengan keberkahan supaya mereka tadabburi akan ayat-ayatnya. Afala yatadabbaruna al-Quran? Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran? Bahkan di ayat yang lain bahasanya lebih tegas lagi. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran? Atau di hati-hati itu ada kuful, kunci-kunci yang menutup. Itu kata para ulama, kalau dia tidak tadabbur, maka akibatnya hatinya terkunci. Hatinya terkunci. Itu sudut pentingnya dan urgensi seorang itu tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim. Iya. Bagaimana dia setiap hari ada ayat-ayat yang dia dengarkan, dia tadabbur. Khususnya ayat-ayat yang biasa kita baca. Paling tidak tafsir surah Al-Fatihah, surah-surah pendek, dari surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Itu kan mudah untuk didapatkan. Ya kalau saya nggak salah dulu pernah kita bahas di sini ya tafsir surah-surah pendek di masjid ini. Itu tafsirnya saya perlu kita renungi, kita banyak ulangi saja, itu luar biasa manfaatnya. Sebab itu kaidah-kaidah pokok di dalam kehidupan. Mengingatkan kita, mengarahkan kita, membimbing kita, menggembleng jiwa kita kepada hal yang terbaiknya. Itu diantara keberkahan-keberkahan pada Al-Quranul Karim. Di antara pokok keberkahan juga dan pintu keberkahan itu adalah as-sidq, kejujuran, ketulusan. As-sidq ini bahasa, dia kalau diterjemah ke bahasa Indonesia banyak kalimat yang mewakili ya. Karena sidq itu kalau dia dibahasakan untuk lisan, orang Indonesia sebutnya dengan kata jujur. Kalau dibahasakan untuk tubuh sidq itu, amalan tubuh, itu orang Indonesia bilang kesungguhan. Kalau sidq itu dibahasakan untuk hati, itu namanya ketulusan. Sidq itu kebaikan semua isinya.
Nah itu dalam Al-Quran Allah berfirman, "Falau shadaqullaha lakana khairan lahum." Andai kata mereka jujur kepada Allah, maka itu yang terbaik untuk mereka. Iya. Seorang itu kadang dia perlu memperhatikan sidik pada dirinya. Itu kunci kebaikan. Kunci kebaikan. Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Kalau Allah tahu pada hati kalian ada kebaikan, Allah akan ganti kalian lebih baik daripada apa yang diambil dari kalian. Ini memang terkait dengan tawanan ya, yang ditawan. Ketika dia ditawan begitu, pada saat ditawan ada tentunya hartanya yang hilang dan sebagainya. Tapi setelah dia masuk ke dalam Islam dan diketahui di hatinya memang ada ketulusan dalam keimanan, maka Allah akan ganti semua itu lebih baik lagi daripada itu. Itu sidik namanya. Sidik. Kejujuran. Dan itulah yang menyebabkan para sahabat Rasulullah SAW ditinggikan derajatnya. Menjadi suri toladan untuk umat ini hingga hari kiamat. Mereka punya sidik yang tidak ada yang bisa menandingi mereka. Makanya diabadikan dalam Al-Quran. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Wa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadir. Wa ma baddalu tabdila. Di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki. Ya, mukminin itu laki-laki ya. Bukan dikatakan mukminat. Mukminin itu kan laki-laki, mudzakkar. Tapi dikatakan rijalun, ada rijal. Ini bukan sembarang orang. Laki-laki bukan sembarang laki-laki. Rijal. Maksudnya ini orang-orang yang hebat ini. Iya. Shadaqu ma'ahadullah alaih. Mereka jujur. Punya sidik. Pada ahad yang mereka ambil kepada Allah. Janji yang mereka ambil. Itu al-ahad itu kalau kita baca di tafsirnya. Itu kadang subhanallah. Kita baca merenunginya panjang sekali. Cakupan dari al-ahad itu. Iya. Karena ada yang terkait dengan janji kepada Allah. Janji terkait dengan agama, ahad. Ada yang terkait dengan uhud bainan nas. Antara sama manusia. Nah, ini mereka kalau sudah mengambil ahad, para sahabat. Itu mereka jujur di dalamnya. Punya sidik. Kemudian Allah terangkan. Di antara para sahabat itu, di antara kaum mukminin itu, ketika ayat ini turun, ada yang sudah menyelesaikan tugasnya. Janjinya sudah dia penuhi. Dan ada yang belum selesai, tetapi dia continue, tidak pernah merubah. Nah, itu sidik namanya. Sidik. Dan itu sifat harusnya terlihat pada. Itu dicontohkan oleh para nabi ya. Segala keadaan sama saja. Tidak ada cuaca yang merubahnya. Masa yang membuat dia berganti. Tidak ikut bersama musim semi dia menjadi musim semi, musim dingin dia menjadi musim dingin. Tidak. Dia sama saja. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau di penjara, dua orang yang bertanya tentang mimpi itu, dia berkata kepada Nabi Yusuf, "Inna naraka minal muhsinin." Kami melihat engkau Nabi Yusuf orang yang berbuat baik. Muhsin itu di penjara ini, kondisi fakir, miskin. Dan di dalam kesempitan Nabi Yusuf. Ketika beliau sudah menjadi pembesar Mesir, saudara-saudaranya juga berkata kepada Nabi Yusuf, "Inna naraka minal muhsinin." Kami memandang engkau dari muhsinin. Tidak berubah sifatnya Nabi Yusuf itu. Ketika dia di penjara menjadi menteri, menjadi ini, sama saja. Itu sidik terwarnai. Iya. Seorang itu juga seperti itu. Dia penuntut ilmu. Dari dulu penuntut ilmu. Hari ini penuntut ilmu. Di masa mendatang dia penuntut ilmu. Hari ini dia ahli ibadah. Masa mendatang dia ahli ibadah. Sidik itu membawa kepada keberkahan.
membawa kepada kejujuran, membuat hidupnya menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya, Syekh bin Baz itu pernah ditanya, karena beliau ini rahimahullah ta'ala buta ya, tapi tidak pernah luput takbiratul ihram di masjid. Subhanallah. Jadi beliau bercerita kenapa beliau tidak pernah luput. Jadi beliau bilang di waktu muda beliau dulu, itu pernah beliau pernah beliau ditegur sama gurunya, terlambat beliau hadir sholat. Ya, setelah itu beliau bilang semenjak itu saya tidak pernah terlambat lagi. Kayak ditanya, kapan itu Syekh kejadiannya? Kata beliau 70 tahun yang lalu. 70 tahun yang lalu. Jadi kadang seorang itu kejujuran di dalam amalannya itu membawanya kepada hal-hal yang membuat hidupnya itu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tapi punya kejujuran pada sesuatu. Ambil sesuatu itu walaupun sedikit tapi kita bisa continue di dalamnya. Kita bisa berlanjut. Kita bermujahadah padanya. Berusaha untuk wafat di atasnya. Kematian datang kapanpun kita di atas kondisi itu. Itu punya sidik namanya. Melatih diri untuk sidik. Tapi kalau seorang semangatnya musiman atau memelihara ketaatannya musiman, ini alamat kita harus lebih menata diri lagi. Ya, seorang mukmin pasti selalu bagus dalam hidupnya. Namanya mukmin wa fi kullin khair. Pada setiap mukmin itu pasti ada kebaikannya. Wa kullu wa'adallahul husna. Semuanya dijanjikan kebaikan oleh Allah. Seorang mukmin itu. Iya. Tapi tingkat-tingkat keimanan itu disitulah jenjang-jenjang keberkahan. Jenjang-jenjang keberkahan. Ya kalau seorang punya sidq, itu banyak sekali keberkahannya. Dalam transaksi jual beli saya, dalam hadits Hakim bin Hizam di riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang melakukan transaksi jual beli itu punya hak khiyar. Maksudnya boleh lanjut, boleh batal sepanjang masih transaksi sebelum berpisah. Yang mana haditsnya, kalau saya misalnya datang ke sebuah toko, saya nawar barang, sepanjang kita masih di satu majelis, saya boleh lanjut, boleh batal. Jelas ya? Tapi kalau sudah berpisah, khiyar majelis sudah hilang. Begitu. Khiyar hak boleh lanjut, boleh tidak itu sudah hilang kalau sudah berpisah. Maksudnya akadnya sudah putus. Ya kecuali kalau barangnya ada masalah dikembalikan, nah itu lain lagi ya pembahasannya. Baik. Kemudian Nabi berkata, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau keduanya jujur dan transparan, maka Allah akan berkahi transaksi mereka berdua. Itu sebab keberkahan. Punya kejujuran, transparan, diberkahi. Tapi sebaliknya, fa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau keduanya saling dusta dan saling menutupi, iya, si penjual berkata ini barang saya barang terbaik ini, padahal masih banyak yang lebih bagus. Ya, si pembeli berkata ini barangmu terlalu mahal, di sana lebih murah, padahal di sana mana nggak pernah dia tahu ada barang itu kecuali di situ. Nah, ini si pembeli dan si penjual sama-sama memberi uslub yang tidak jujur. Dan itu kadang terjadi ya, bahkan banyak terjadi. Ya. Dan hal yang seperti ini inilah yang menyebabkan keberkahan pada transaksi itu dihapuskan, dihilangkan. Ya, kejujuran itu luar biasa dari manfaatnya.
as-sidq itu, ketulusan, kesungguhan. Ada sesuatu yang dia ingin lakukan, paling pertama itu dia perbaiki kejujuran hatinya. Ketulusan di dalam hati. Sebab ketulusan hati itu banyak sekali berkahnya. Banyak sekali keberkahannya. Tapi kalau kita di ketulusan hatinya saja sudah kurang, ya, kita tampilkan amalan sebesar apapun, kadang itu menjadi tidak berberkah. Karena yang di hati asalnya sudah rusak. Dan itu mengurangi dari kualitas amalan, bahkan bisa menghancurkan amalan. Kalau masuk padanya syirikan, masuk padanya riya, ya. Maka itu perlu ada as-sidq, kejujuran itu. Dari awalnya ada sidq. Setelah itu dia begitu melaksanakannya, dia melakukan secara maksimal, itu sidq juga namanya, kesungguhan. Maka akan diberikan kemudahan. Karena itu Nabi SAW ajarkan kita untuk istikharah di segala hal. Diberi pengajaran khusus. Kata Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma di hadits riwayat Al-Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kami istikharah dalam segala perkara kami seperti beliau mengajari kami satu surah dari Al-Qur'an. Sebab istikharah ini sebab keberkahan. Sebab keberkahan. Luar biasa ya, seorang memohon kepada Allah. Perkara yang dia inginkan, dia sampaikan. Terus dia berkata, Allahumma in kunta ta'lam anna hadha khairan li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri ajili wa ajili faqdurhu li thumma barik li fihi faqdurhu li wa yassir li thumma barik li fihi. Ya, kalau memang itu baik untukku di kehidupan duniaku, agamaku, dan kehidupan akan mendatangku, maka takdirkanlah itu terjadi untuk mudahkan. Kemudian berkahi saya padanya. Kalau tidak baik, minta supaya dipalingkan dan diganti dengan hal yang baik. Itu kan berkah namanya. Berkah. Nah, ini saja satu hal, kalau kita punya sidq di hati, kita selalu memohon kepada Allah itu, kita serahkan segala perkara kepada Allah. Supaya pilihan-pilihan itu kita dipilihkan yang terbaik. Dipilihkan yang terbaik. Nah itu sebagian ulama ahli hadits kadang untuk menulis hadits saja, setiap hadits dia sholat istikharah 2 rakaat. Ya. Sampai ada sebagian orang-orang jahil salah paham ya, dia pikir Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad yang sholat dalam sehari 300 rakaat, ini katanya bikin bidah khusus. Kenapa sholat sunnahnya banyak sekali? Ini kan kedangkalan pengetahuan. Dia sholat istikharah saja, jangankan 300 rakaat, 1000 rakaat pun bisa. Coba kalau Al-Bukhari misalnya, dia tulis hadits dalam sehari saja, 200 hadits, sudah sholat 400 rakaat. Ya kan? Nah, itu boleh disyariatkan istikharah. Ini cuma menulis sebuah hadits yang disimpan ke bukunya. Kan itu keberkahan. Ya, dia perlu bantuan dari Allah, diberi taufik, dia cocok di sini. Kalau itu tidak cocok, Allah beri hidayah kepadanya, dirubah, diberi kepada hal yang lain. Ya, itu diantara fungsi istikharah. Sama kita di dalam amalan-amalan, kegiatan-kegiatan. Wah, ini secara profesionalitas kita harusnya begini. Ya, biasanya dalam ilmunya harusnya begini. Oke, nggak ada masalah. Memang begitu tahapannya. Kita berbuat secara lumrah dulu, apa yang memang kemestiannya seperti itu. Sudah ada keputusan, ketetapan, sudah. Kita ambil ketetapan itu, sholat istikharah. Nah, ini di sini saya perlu ingatkan ya, banyak yang salah paham sholat istikharah itu. Dipikirnya sholat istikharah itu sholat orang yang bingung. Menentukan pilihan. Ya kalau dia bingung antara 2 hal, dia sholat istikharah supaya ditetapkan pada satu pilihan. Itu keliru. Keliru di dalam memahami. Istikharah itu adalah sholat, dia mohon pilihan kepada Allah.
ditetapkan pada hal yang sudah dia pilih. Nah, itu namanya istikhar. Dia minta pilihan Allah untuk dirinya. Kalau dia sendiri misalnya dihadapkan ada dua perempuan yang dia lamar, tidak tahu yang mana yang cocok. Dia bingung antara keduanya. Kalau dia bingung, dia tanya-tanya dulu. Ya. Kalau bingung dari sudut apa? Bingung dari sudut belum tergambar. Pergi nador baik-baik. Nah, sudah ada pilihan, baru setelah itu dia sholat apa? Sholat istikharah. Kalau itu bagus untuknya, Allah mudahkan, Allah berkahi. Kalau tidak bagus, Allah palingkan, digantikan dengan hal yang lain. Jelas ya? Nah, begitu makna dari istikharah. Ya, istikharah ini sebenarnya subhanallah keberkahan. Selain daripada itu ada keberkahan terkait dengan waktu-waktu. Kayak waktu pagi seperti ini. Itu waktu berberkah. Karena itu syah dari Nabi SAW dikuatkan haditsnya oleh Syekh Al-Albani dan selainnya. Nabi SAW bersabda, "Burika li ummati fi bukuriha." Diberkahi untuk umatku di waktu paginya. Di waktu paginya. Waktu pagi itu luar biasa. Karena itu sebagian pedagang-pedagang sukses itu dia jaga betul waktu pagi. Dia mulai perniagaannya dari pagi. Karena di waktu pagi itu banyak berkahannya. Kadang dia kirim orang-orangnya di pagi-pagi sekali. Ya. Sebab dianggap itu adalah waktu berberkah. Waktu yang berberkah. Nah, itu keberkahan Ibnu Abbas di dalam belajar. Ketika beliau ditanya, dari mana ilmu yang sangat banyak itu wahai Ibnu Abbas? Salah satunya beliau katakan itu perlu bukur, kabukuril ghurab. Perlu pagi-pagi sekali, seperti burung gagak itu pagi-pagi kali sudah dia pergi mencari mangsanya. Ya. Perlu seperti itu. Itu rahasia suksesnya Ibnu Abbas ya di dalam belajar. Keberkahan di waktu pagi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu itu pernah didatangi oleh sebagian orang. Tapi begitu habis sholat subuh, Ibnu Mas'ud masuk ke rumahnya. Ini orang ini nggak langsung mengetuk pintu, dia undur dulu beberapa saat. Kemudian setelah itu ketuk pintu. Kata Ibnu Mas'ud, kenapa enggak dari tadi kamu ketuk? Kata orang ini, kami khawatir engkau sedang istirahat. Bahasanya sopan, dia sedang istirahat. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, apakah kamu menyangka ada kelalaian di tengah keluarga saya? Jadi beliau anggap itu tidak memanfaatkan waktu pagi itu kelalaian. Itu bahasa yang berjalan ya di tengah para as-salaf rahimahumullahu taala. Ya kalau tidak ada gitu ya. Kapan mau sikat aja. Ya. Tapi mereka itu ada waktu-waktu itu mereka pelihara, mereka jaga. Ya. Dan itu memang bentuk dari keberkahan. Selain daripada itu, dari pokok keberkahan itu dan pintunya, banyak berdoa dan memohon kepada Allah. Itu keberkahan itu, doa. Dan doa ini dari hal yang sangat indah sekali. Kalau kita tekuni di dalam hidup kita. Kita banyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu Nabi SAW berdoa keberkahan untuk para sahabatnya. Dan para sahabat juga berdoa keberkahan untuk diri mereka, untuk orang lain. Iya. Nah, ini mendoakan orang lain itu dengan keberkahan itu bagus ya. Kita doakan saudara kita, barakallahu fiik. Ya. Allah yubarik laka. So, kalau kita mendoakan saudara kita, apalagi dia bukan di kehadirannya, ya. Ma min muslimin da'a li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malaika amin walaka bimithlihi. Tidak ada seorang muslim pun yang dia berdoa. Ya, tidak ada yang mengetahuinya. Dia doa untuk saudaranya. Maka ada malaikat yang mengaminkan. Dia berkata amin dan semoga engkau dapat yang semisal dengannya. Ya, karena itu kata sebagian ulama, salah satu sebab doa itu dikabulkan dan salah satu cara seorang mendapatkan apa yang dia inginkan, dia doakan hal tersebut untuk saudaranya. Dia doakan hal tersebut untuk saudaranya. Iya.
Karena itu kenapa di banyak madhab fikih itu di khutbah Jumat ada doa Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu kan doa untuk kaum muslimin, luar biasa itu ya. Itu doa untuk saudara-saudara kita itu, untuk kaum muslimin dan muslimat itu harusnya diperbanyak di lisan kita. Itu doanya para nabi dan para rasul untuk umatnya. Sebab itu doa untuk orang lain itu juga datang kembali kepada kita juga. Iya. Itu menunjukkan ketulusan hati, kebersihan jiwa. Dan kadang jiwa itu ada egonya yang tinggi ya. Mementingkan diri, senang congkak terhadap orang lain. Nah, itu bisa ditekan salah satunya dengan bentuk banyak mendoakan orang lain. Sampai kepada orang yang mendolimi kita doakan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga mungkin menjadi sebab kita diberi hidayah oleh Allah. Padahal yang mendolimi kita itu kan, kalau dia berbuat dolim kan boleh aja didoakan kan, diizinkan. Apalagi Nabi berkata, wattaqi da'watal madlum fa inna laysa bainahu wa bainallahi hijab, laysa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati kalian dari doanya orang yang didolimi. Karena doa orang yang didolimi itu tidak ada tirai antara dia dengan Allah. Ya. Dan bersamaan dengan itu kalau dia doakan untuk saudaranya hidayah dengan hal yang baik, mungkin itu ada menjadi sebab yang sangat bagus untuk dirinya membimbingnya di atas kebaikan. Iya. Baik. Jadi itu doa. Rasulullah SAW doakan Anas bin Malik. Keberkahan Allahumma barik lahu fi ahlihi wa malihi wa waladihi. Ya Allah berkahilah dia pada keluarganya, pada anaknya, pada hartanya. Itu luar biasa Anas bin Malik ya. Menjadilah beliau orang yang terkaya di tengah orang-orang Al-Ansar. Ya, terakhir beliau di Kufa atau di Basra. Itu orang yang terkaya di kota Basra. Anak-anaknya hampir 100 orang. Anas bin Malik. Mungkin antum juga berpikir bagaimana cara produksinya. Ya kan? Tapi itu subhanallah ya. Keberkahan Allah berikan. Ya. Kadang ada hal-hal seperti itu. Kita perlu berdoa untuk diri kita. Kita perlu ketulusan, kejujuran. Ya disebutkan oleh Al-Lalakai rahimahullah. Di Al-Lalakai itu ada di Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah ada bab tentang karamat al-auliya. Dicetak khusus dalam satu buku. Dan ini riwayat juga disebutkan di sebagian buku-buku yang memuat tentang riwayat-riwayat sahih tentang karamah para wali. Perlu tidur dalam sehari. Coba bayangkan betapa banyak keberkahan ya pada umurnya. Ya, dengan tidur dia cuma sekejap itu, akhirnya yang lainnya bisa digunakan untuk apa? Untuk kebaikan. Itu keberkahan namanya. Itu keberkahan. Itu perlu seorang berdoa, mohon kepada Allah. Ya. Dan itu ada doanya ya, dia berdoa memang kepada Allah Subhanahu wa taala, diberkahi pada waktunya dan Allah berikan untuknya hal itu. Allah berikan untuknya hal tersebut. Maka doa itu jangan kita luputkan. Jangan kita telantarkan. Apalagi di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Khususnya doa di pagi hari, di sore hari, doa selepas sholat 5 waktu, sebelum tidur, ketika bangun tidur, doa-doa umum. Itu kita ambil dari doa-doa yang kita baca. Itu dari keberkahan seorang di dalam kehidupannya. Begini itu pembahasan luas ya, panjang. Ya, tapi mudah-mudahan apa yang kita jelaskan itu bisa menjadi pondasi-pondasi yang bagus, menggambarkan kepada kita pintu-pintu keberkahan. Dan pintu keberkahan itu banyak sekali. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberi keberkahan dengan agama ini, dengan Islam ini. Umat Islam itu diberkahi pada waktunya, pada umurnya, pada amalannya. Ya, karena itu umat Islam dibahasakan oleh Nabi itu seperti ada 3 orang yang dipekerjakan.
Yang pertama dikatakan siapa yang bekerja di waktu pagi sampai siang, maka dia dapat 1 qirat. Maka bekerjalah orang Nasara. Kemudian setelah itu dikatakan lagi siapa yang bekerja dari siang sampai sore dapat 1 qirat. Maka bekerjalah orang-orang Yahudi. Kemudian dikatakan lagi siapa yang bekerja dari asar sampai matahari terbenam, dia dapat 2 qirat. Maka itulah umat Islam. Maka komplainlah Yahudi dan Nasara. Kenapa kami lebih banyak waktu kerjanya, tapi upahnya cuma 1 qirat? Sedangkan umat Islam ini yang paling pendek, paling singkat waktu kerjanya, tapi upahnya 2 qirat. Iya. Maka dikatakanlah kepada mereka, apa kalian dizalimi? Kata mereka tidak ada. Memang akadnya seperti itu. Kan itu akad kan? Dibayar 1 qirat sudah selesai. Tidak ada yang dizalimi. Adapun terkait dengan umat Islam, itu keutamaanku. Aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Itulah umat Islam. Pada mereka ada malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu tidak ada di umat-umat lain. Itu kekhususan untuk umat Islam. Ya. Dijadikan keberkahan untuk mereka pada musim-musim ibadah. Ada hari-hari terbaik kehidupan akan datang nanti, ada awal bulan Dzulhijjah. Berlalu di tengah mereka berbagai ketaatan dan kebaikan. Karena itu kita bersyukur dengan keislaman. Dan kesyukuran itu sendiri itu sebab keberkahan. La in syakartum la azidannakum. Andai kata kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmat tersebut. Syukuran itu diantara pintu keberkahan. Seorang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, wallahu ta'ala alam.